لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-teman, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian mendengar lantunan talbiyah dikumandangkan? Pastinya jika kalian menyelami arti dan makna dari lantunan talbiyah tersebut, hati kita akan bergetar hingga diiringi dengan tangisan syahdu kerinduan kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah dengan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Semua umat muslim wajib melaksanakannya, khususnya bagi umat muslim yang telah mampu. Perintah berhaji datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertera di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Sama halnya dengan sholat dan berpuasa, ibadah haji juga termasuk kewajiban. Namun karena perjalanan menuju Baitullah bukanlah perkara yang mudah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan berupa syarat, yaitu mampu secara lahir dan batin, termasuk kemampuan jasmani dan finansial. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara tertentu secara tertib. Untuk bisa menjadi haji yang mabrur, kita harus melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, mulai dari rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji sesuai tuntunan syariat. Ada 6 rukun haji yang harus dilaksanakan oleh semua jamaah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak bisa diganti dengan amalan apapun, termasuk membayar dam atau denda. Dan ibadah hajinya pun dianggap batal atau tidak sah. 6 rukun hajinya yaitu: 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i. 5. Tahallul. Dan yang keenam adalah tertib. Sedangkan wajib haji adalah amalan-amalan yang harus dilakukan di dalam rangkaian ibadah haji. Jika ada salah satu yang tidak dilakukan, maka ibadahnya pun masih dianggap sah. Namun, ia harus menggantinya dengan dam atau denda. Yang termasuk wajib haji ada 5, yaitu yang pertama, ihram, yakni niat dari miqat. 2. Mabit di Musdalifah. 3. Mabit di Mina. 4. Melempar jumrah ula wusta aqabah. Dan yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak sama-sama rangkaian ibadah haji berikut ini. Untuk jamaah dari Indonesia, kita akan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Biasanya kita menggunakan pesawat Garuda Indonesia atau Saudi Arabia Airlines. Biasanya jamaah laki-laki sudah menggunakan pakaian ihram, sehingga ketika sudah melewati miqat, tempat kita berniat untuk melaksanakan haji, kita bisa langsung berniat, baik di dalam hati maupun secara lisan. Labbaik Allahumma hajjan. Sedangkan bagi para jamaah Indonesia, miqat adalah Bir Ali atau bisa juga Qarnul Manazil. Setelah sampai di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, kita bisa langsung bertolak ke penginapan masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah. Wukuf termasuk rukun haji yang harus dilakukan agar ibadah haji kita sah. Dimulai dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah hingga subuh tanggal 10 Zulhijjah. Ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, umat muslim lainnya melaksanakan
melaksanakan puasa Arafah. Syarat sahnya wukuf adalah pelaksanaannya di Arafah dan Musli, berakal sehat, dan menggunakan pakaian ihram. Pelaksanaan wukuf dimulai dari mendengarkan khotbah wukuf, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat jamaah taqdim untuk sholat zuhur dan asar. Wukuf bisa dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, memperbanyak istighfar, zikir, dan doa-doa sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar dan kecil. Wanita yang sedang haid atau nifas diperbolehkan untuk melakukan wukuf. Mensafari wukuf kan bisa dilakukan kepada jamaah yang sedang sakit dengan pendampingan petugas. Mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam. Dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, selepas wukuf di Arafah. Di sebelah barat Musdalifah terletak Masy'aril Haram yang dikenal para mufasir sebagai Musdalifah seluruhnya. Di Musdalifah, para jamaah akan beristirahat dan mengumpulkan batu-batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk lempar jumroh. Sebelum matahari terbit, para jamaah akan berangkat ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Mabit di Mina. Bermalam dan beristirahat di Mina dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah atau 2 malam hingga 13 Zulhijjah. Lalu kita melontarkan jumroh ula wusta Aqobah masing-masing 7 buah kerikil. Di sini kita bisa melakukan tahallul awal, yaitu mencukur rambut semuanya atau beberapa helai, minimal 3 helai. Kita bisa melepas pakaian ihram kita, kemudian menggantinya dengan pakaian biasa. Melontar jumroh dilakukan dengan melontarkan batu kerikil ke arah marma dengan niat mengenai objek jumroh atau marma, dan kerikilnya pun masuk ke dalam lubang marma. Bagi yang tidak melakukannya harus membayar dam atau denda atau fidyah. Rangkaian ibadah haji selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali. Kita harus memperbanyak bacaan talbiyah dan zikir sebanyak-banyaknya dan memaksimalkan memanjatkan doa-doa kita yang lainnya. Dan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita menginjakkan kaki di Masjidil Haram, jangan lupa kita harus membacakan doa masuk masjid, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tawaf ifadah dapat dilakukan setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tata cara tawaf ifadah adalah: yang pertama, kita harus melakukan syarat sahnya sholat, yaitu bersuci, niat, dan menutup aurat. Kedua, pundak kiri kita harus lurus ke arah kiblat dan tidak boleh menoleh ke arah belakang. Ketiga, putarannya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Keempat, melakukan putaran sebanyak 7 kali putaran. Adapun yang disunahkan ketika melaksanakan tawaf ifadah adalah mencium Hajar Aswad dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di dekat maqam Ibrahim dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di dekat Hajar Ismail. Ibadah haji selanjutnya adalah sa'i, berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i adalah rukun haji, jadi wajib dilaksanakan. Sa'i dimulai dengan berjalan dari Sofa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Ketika jamaah berjalan menuju Sofa, mereka akan menghadap Ka'bah sambil
melaksanakan tahalul yang kedua. Dan kegiatan terakhir dari rangkaian ibadah haji adalah tawaf wada. Tawaf wada disebut juga dengan tawaf perpisahan. Karena tawaf ini dilaksanakan ketika para jamaah akan meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sekian penjelasan Asya mengenai rangkaian ibadah haji. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu.